Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan algoritma sorting dengan cara bubble sort descending. Pertama, ketikkan dulu integer datanya. Terdapat 6 data, yaitu 35, 15, 14, 15, 16, dan 24. Kemudian, ketikkan integer temp dan n sama dengan 6. Kemudian, buat looping dengan syarat integer i sama dengan 0, i kurang dari n dikurangi 1, dan i++. Di dalam looping tersebut terdapat looping lagi yang disebut dengan nested looping dengan syarat integer j sama dengan i ditambah 1. j kurang dari n dan j++. Di dalam looping tersebut terdapat kondisi if dengan syarat data i kurang dari data j, di mana temp sama dengan data i sama dengan data j, dan data j sama dengan temp. Kemudian jika sudah memenuhi syarat itu semua, maka akan keluar printf data yang sudah diurutkan. Ketikkan kembali looping dengan syarat integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i++. Kemudian printf %5d, data i. Cobaran dan data pun telah tersorting dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan algoritma sorting dengan cara selection sort ascending. Ketikkan dulu integer datanya. Masih sama seperti yang tadi. Kemudian ketikkan integer n sama dengan 6, i min, dan temp. Kemudian buat looping dengan syarat integer i sama dengan 0, i kurang dari n dikurangi 1, dan i++. Kemudian i min sama dengan i. Buat lagi looping dengan syarat integer j sama dengan i ditambah 1, j kurang dari n, dan j++. Di dalam looping tersebut terdapat kondisi di mana a, j kurang dari a, i min. Dengan i min sama dengan j. Kemudian terdapat kondisi i min tidak sama dengan i, di mana temp sama dengan a, i min. A, i min sama dengan a, i, dan ai sama dengan temp. Jika sudah memenuhi semua syarat tersebut, maka akan keluar printf data setelah diurutkan dengan cara sorting selection. Kemudian buat lagi looping dengan syarat integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i++. Kemudian printf %d ai. Dan cobaran data pun telah tersorting dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tracing program dari kedua codingan tersebut. Ya, langsung mulai aja. Untuk yang kali ini akan dibahas tentang algoritma sorting bagian bubble descending. Codingannya seperti biasa dimulai di kode blocks, nama, anggota kelompok, kelas, dan judul dari materinya. Ini adalah data yang hasil diurutkan setelah melalui codingan. Integer datanya ada 6, 35, 15, 14, 15, 16, dan 24. Lalu diurutkan. Sekarang langsung mulai di tracing. Ya, untuk memulai tracing, di copy dulu codingannya dari kode block. Pastikan untuk mencantumkan indeks array ketika akan memulainya. Disimpan di paling awal sebelum mulai integer data.
data ke nolnya 35, data ke satunya 15, data keduanya 14, data ketiganya 15, data keempatnya 16, dan data kelimanya ada 24. Di sini ada dua for, ada I dan ada J. Yang pertama dibuat dulu syaratnya. Yang dicoba untuk angka pertama adalah I sama dengan 0. Dengan syarat I yang ada di sini, yaitu I kurang dari N min 1. Untuk I sama dengan 0, dengan mengikuti pada syarat, apakah 0 kurang dari 5? Jika ya, maka lanjut ke for yang J. Syarat untuk for J sendiri yaitu J sama dengan I plus 1. Jadi untuk I sama dengan 0, J-nya adalah 0 ditambah 1, yaitu 1. Jika sudah, lanjut ke syarat yang selanjutnya. J kurang dari N. J-nya adalah 1 dan N-nya adalah 6. Apakah 1 kurang dari 6? Jika ya, beralih ke syarat ke fungsi yang selanjutnya. Beralih ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi if. Fungsi if ini sendiri bisa di-copy langsung dari kalimatnya. If adalah data I kurang dari data J. Untuk I sama dengan 0, data I-nya itu 0, data ke 0 kurang dari data J, J-nya itu 1. Data ke 0 kurang dari data ke 1. Dalam hal ini, data ke 0-nya adalah 35 dan data ke 1-nya adalah 15. Jadi, apakah benar 35 kurang dari 15? Jawabannya adalah tidak. Karena 35 lebih besar dari 15. Selanjutnya, karena dalam fungsi for J ini syaratnya ada J plus 1 dan J-nya plus, otomatis J-nya naik. Selanjutnya adalah J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Data ke 0 kurang dari data ke 2. Data ke 0-nya 35 dan data keduanya adalah 14. Apakah 35 kurang dari 14? Jawabannya adalah tidak. Beralih ke J yang selanjutnya. J sama dengan 3. J kurang dari N yaitu 3 kurang dari 6. Itu betul. Masuk ke fungsi if. Data ke 0 kurang dari data ke 3. Atau ada kesalahan teknis sedikit. Data ke 0 kurang dari data ke 3. Data ke 0-nya 35 kurang dari data ke 3 yaitu 14. 15 data ke-3-nya. Apakah 35 kurang dari 15? Jawabannya adalah tidak. Beralih lagi ke J yang selanjutnya, yaitu J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Untuk itu beralih ke fungsi if. Masuk ke fungsi if. Data ke 0 kurang dari data ke 4.
untuk data ke-0 kurang dari data ke-4. Data ke-0-nya 35, data ke-4-nya itu 16. Apakah 35 kurang dari 16? Jawabannya adalah tidak. Beralih ke J yang selanjutnya. J sama dengan 5. Apakah J kurang dari N atau apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Masuk ke fungsi if. Data ke-0 kurang dari data ke-5. Dimana data ke-0-nya adalah 35 dan data ke-5-nya adalah 24. Jadi 35 apakah kurang dari 24? Jawabannya tidak. Karena 35 masih jauh lebih besar dari 24. Selanjutnya J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya adalah tidak. Karena 6 itu sama dengan 6. Tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Fungsi Y sudah selesai untuk I sama dengan 0. Kembali ke fungsi for untuk yang I. Kali ini adalah I sama dengan 1. Apakah I yaitu 1 kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Masuk ke fungsi for kembali untuk yang J. J I tambah 1. Karena I-nya sekarang 1, J-nya jadi 1 ditambah 1. Jadi J-nya mulai dari 2. 2 untuk J kurang dari N. J-nya itu 2 dan N-nya itu 6. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Masuk ke fungsi if. Data ke I. I-nya di sini 1. Data ke 1 kurang dari data J. J-nya 2. Data ke 1 kurang dari data ke 2. Data ke 1-nya itu 15. Dan data keduanya itu 14. Apakah 15 kurang dari 14? Jawabannya adalah tidak. Masuk ke J yang selanjutnya. J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Data ke 1 kurang dari data ke 3. Data ke 1-nya yaitu 15 dan data ketiganya yaitu 15. Apakah 15 kurang dari 15? Jawabannya adalah tidak. Karena 15 itu sama dengan 15. J yang selanjutnya itu J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Masuk ke fungsi if, yaitu data pertama, data ke-1 kurang dari data ke-4. Data pertamanya, data ke-1-nya itu 15, dan data ke-4-nya itu 16. Apakah 15 kurang dari 16? Jawabannya adalah ya. Masuk dieksekusi fungsi if yang selanjutnya. Karena memenuhi syarat, maka gunakan temp sama dengan data I. Data I-nya yang digunakan di sini adalah I-nya adalah 1. Data ke-1 adalah 15. Lalu data I sama dengan data J. Data I di sini adalah 15. 15 itu sama dengan data J. Data J-nya adalah 16. Data ke-4. Data I-nya itu data ke-1 dan data J-nya itu data ke-4. Jadi data ke-1 yaitu 15 diganti dengan data ke-4 yaitu 16. Selanjutnya data J sama dengan temp. Data J atau data ke-4 sama dengan temp. Tempnya di sini sudah berubah menjadi 15. Jadi data ke-1 sama dengan data ke-4 itu dirubah menjadi angka 15 dan data ke-4 sama dengan temp itu berubah jadi 15. Misalin untuk yang index array dan integer data. Di data pertama
berubah. 15 menjadi 16 dan di data keempat dari 16 berubah menjadi 15. Selanjutnya, yang itu sudah selesai sampai integer datanya mengalami perubahan pengurutan, masuk ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Masuk ke fungsi if. Di fungsi if ini data ke-1 kurang dari data ke-5. Data ke-1-nya adalah 15 dan data ke-5-nya adalah 16. Untuk data ke-1 yang di sini masuk ke integer data yang sebelumnya sudah berubah. Bukan lagi data yang di awal dideklarasikan. Jadi 16 kurang dari 24 itu betul. Type data pertamanya itu adalah 16 dan data ke-5-nya adalah 24. Jadi apakah 16 kurang dari 24? Jawabannya adalah ya. Menyalin fungsi yang merupakan bagian dari if, temp, data 1 sama dengan 16, data ke-1 sama dengan data ke-5 sama dengan 24, data ke-5 itu sama dengan temp, yaitu 16. Di sini yang berubah adalah di data pertama yang awalnya 16 berubah menjadi 24 dan di data kelima yang awalnya 24 berubah menjadi 16. Selesai. Maaf, jangan lupa ditulis setiap selesai perubahan pengurutan data itu disebutnya dengan pas. Perubahan data yang terjadi di J4 tadi itu adalah pas 1 dan yang di J5 itu pas yang kedua. Untuk J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya adalah tidak, karena 6 itu sama dengan 6. Masuk ke fungsi for, kembali ke fungsi for dengan I yang berubah. Kali ini I itu dimulai dari I sama dengan 2. Masuk ke syaratnya, I kurang dari N-1. Apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Masuk ke syarat J sama dengan I tambah 1. I-nya 2 ditambah 1 jadi 3. J kurang dari N, 3 kurang dari 6 itu ya. Masuk ke fungsi if, data kedua kurang dari data ke-3, di mana data keduanya mengacu pada pas kedua. Data kedua pada pas kedua yaitu 14. Angka 14 kurang dari data ketiganya yaitu 15. Apakah 14 kurang dari 15? Jawabannya adalah ya. Menyalin lagi. Temp sama dengan data kedua. Data keduanya itu 14. Lalu data kedua sama dengan data ketiga. Data kedua berubah menjadi data ketiga. Data ketiganya yaitu 15. Dan data ketiga sama dengan temp. Atau berubah menjadi 14. Index array dan integer data kembali disalin. Yang berubah adalah data ke-3 berubah menjadi 15 dan data ke-4 data kedua berubah menjadi 15 dan data ketiga berubah menjadi 14. Selanjutnya itu yang tadi disebutnya masuk ke dalam pas yang ketiga. Dan selanjutnya adalah J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. Data kedua kurang dari data ke-3.
keempat. Data keduanya mengacu pada pas yang ketiga, yaitu 15. Dan data keempatnya yaitu 15 juga. Apakah 15 kurang dari 15? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, masuk ke J sama dengan 5. Untuk J sama dengan 5, apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Data kedua kurang dari data kelima. Data kedua mengacu pada pas 3, yaitu 15, dan data kelimanya yaitu 16. Apakah 15 kurang dari 16? Jawabannya adalah ya. Temp sama dengan data kedua sama dengan 15. Data kedua sama dengan data kelima. Data kelimanya yaitu 16. Data keduanya berubah menjadi 16. Dan data kelimanya sama dengan temp, yaitu 15. Jadi data kelimanya berubah menjadi 15. Index array dan integer data. Yang berubah adalah data kedua, nilai data kedua menjadi 16 dan nilai data kelima menjadi 15. Dan ini merupakan bagian dari pas keempat. Untuk J sama dengan 6 kurang dari 6, apakah benar? Jawabannya adalah ya. Data kedua, maaf banyak banget Tipo dan Spiko, mohon maaf. Untuk Y sama dengan 6, apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya adalah tidak. Untuk itu kembali ke fungsi for. Apakah I-nya yaitu 3 kurang dari 5? Kurang dari N-1 yaitu 5. Jawabannya adalah ya. Untuk J-nya sama dengan I ditambah 1. Sekali lagi, untuk review ulang. J-nya I tambah 1. J-nya adalah 3 ditambah 1, yaitu 4. Apakah J kurang dari N? Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Masuk ke fungsi if. Untuk data ketiga kurang dari data keempat, data ketiga dan keempat di sini mengacu pada pas yang keempat. Nilai data ketiga adalah 14. Dan nilai data keempat adalah 15. Apakah 14 kurang dari 15? Jawabannya adalah ya. Untuk itu, temp data ketiga sama dengan 14. Data ketiga sama dengan data keempat, atau dalam hal ini angkanya 15, dan data keempat sama dengan temp, yaitu 14. Salin lagi dari pas yang keempat. Sudah disalin. Yang berubah adalah nilai data ketiga yang semula 14 menjadi 15 dan nilai data keempat yang semula 15 menjadi 14. Untuk J sama dengan 5, apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya. Untuk data ketiga
kurang dari data kelima, nilai data ketiga dan kelima di sini mengacu pada pas yang kelima. Data ketiganya yaitu 15 kurang dari data kelimanya 15 juga. Apakah 15 kurang 15? Jawabannya adalah tidak. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya adalah tidak. Untuk itu, selesai. Masuk kembali ke fungsi for. Untuk I sama dengan 4. Melihat kembali syarat. Apakah I kurang dari N-1? Atau apakah 4 kurang dari 6 kurang 1 yaitu 5? Jawabannya adalah ya, 4 adalah kurang dari 5. Masuk ke fungsi for yang J. I plus 1, jadi J-nya adalah 5. J kurang dari N, 5 kurang dari 6. Jawabannya adalah ya. Data keempat kurang dari data kelima. Nilai data keempat dan data kelima di sini mengacu pada pas yang kelima. Nilai data keempatnya adalah 14 dan nilai data kelima adalah 15. 14 kurang dari 15, betul. Temp sama dengan data keempat. Dalam hal ini adalah 14. Di mana data keempat sama dengan data kelima. Dan data ke-15 ini adalah data kelimanya adalah 15. Untuk data kelima sama dengan temp atau berubah menjadi 14. Menyalin indeks array dan integer data dari pas yang sebelumnya. Di sini yang berubah adalah nilai data keempat yang semula 14 menjadi 15 dan nilai data kelima yang semula 15 menjadi 14. Selesai. Itu adalah pas yang ke-6. Maaf, belum berubah. Untuk J sama dengan 6 adalah 6 kurang dari 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya adalah tidak. Masuk ke fungsi for kembali. Untuk I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Karena 5 itu sama dengan 5. Selesai. Dikoreksi kembali. Yang terakhir itu bukan pas 5 tapi pas 6 harusnya. Menyesuaikan dengan hasil codingan. Data yang telah diurutkan berdasarkan codingan yang telah dieksekusi yaitu 35, 24, 16, 15, 15, dan 14 sesuai dengan hasil nilai data yang telah di-tracing. Sekian. Bagaimana proses tracing pada algoritma search and selection ascending? Nah, ini udah di copy paste ke notepad. Langkah awal itu kita menuliskan indeks array-nya. Indeks array sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita baca I sama dengan 1, I sama dengan 0, sama dengan 0 dengan syaratnya itu I kurang dari N-1. Jadi apakah 0 kurang dari N-nya 6 min 1, 5? Iya. Next. Nextnya I min sama dengan I. Berarti ini sama dengan 0. Setelah
Setelah itu kita masuk ke J. J rumusnya J sama dengan I plus I plus 1 plus 1 berarti J sama dengan I nya 0 ditambah 1, 1. Lalu apakah J kurang dari M? Kita coba. J nya itu 1 kurang dari 6. Ya, kita langsung. Setelah ini kita ke for, ke if AJ kurang dari A ini. Nah, kita coba. Sini AJ berarti A1 lebih kecil dari A ini. Ininya itu 0. Kita lihat A1 di sini itu 15, lebih kecil dari 35. Ya, jadi next kita berarti ini sama dengan J, berarti ininya sama dengan 1. Berikutnya kita masuk ke J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Ya. Lalu AJ J nya 2 kurang dari A ini. A ini. Ininya karena tadi sebelumnya udah berubah jadi 1, berarti sininya pun berubah jadi 1, udah bukan 0 lagi. Kita coba. A2 nya itu 14. Apakah 14 kurang dari 15? Ya, berarti ininya berubah lagi. Ini sama dengan J itu 2. Berarti ininya berubah 2. Selanjutnya untuk J sama dengan 3, J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Berarti A J di sini 3 lebih kecil dari A ini. Ininya berubah lagi tadi 2. Petak ketiga yaitu 15. Apakah 15 lebih kecil dari 14? Jawabannya tidak. Berarti di sini ingin tidak berubah. Dilanjut dengan J4. J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. Lanjut ke AJ, J-nya 4 lebih kecil dari A ini. Ininya masih tetap 2.
4 di sini 16. 16 lebih kecil 16 lebih kecil dari A2 nya 14. Apakah 16? Tidak. Berarti imin tidak berubah lagi. Terus J5. J sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Ya. A, J nya 5 lebih kecil dari A imin. Iminnya tetap 2, masih 2. Kita cari tahu A5 nya itu 24. 24 lebih kecil dari A2 nya 15. Tidak. A2 nya 14. 24 lebih kecil dari 14. Tidak. Jadi iminnya masih tetap 2. Lalu kita lanjut ke J6. J6. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Tidak. Berarti di sini selesai. J-nya selesai. Lalu kita masuk ke rumus if baru, yaitu if imin tidak sama dengan i. Imin di sini tadi 2. 2 tidak sama dengan, apakah 2 tidak sama dengan 0? Ya. Berarti kita gunakan ketiga rumus ini. Yang pertama itu tem sama dengan A ini. Tem sama dengan A ini. Tem sama dengan A ini-nya 2. Berarti temnya sama dengan 14. Terus lanjut ke rumus yang kedua, yaitu A ini sama dengan AI. Yaitu A ini sama dengan AI. Kita masukin iminnya. Iminnya berarti A min 2 sama dengan AI. I-nya 0. Sama dengan A2 sama dengan A0. A0-nya 35. Lanjut, berikutnya AI sama dengan tem. Masukin AI, I-nya 0 sama dengan tem. Temnya kita dapat dari yang tadi 14. Nah, setelah ini ada data yang berubah. Sini kita A0 sama dengan 14. Jadi data ke 0 ini kita ganti 14. A2 sama dengan A0, yaitu 35. A2 35.
Nah, pas perubahan data ini namanya adalah pas. Kita tulis pas pertama, pas 1. Lanjut ke I sama dengan 1. 1 kurang dari 5, ya, dengan I-nya sama dengan I-nya 1, J-nya I plus 1, berarti 1 tambah 1, 2. D kurang dari N, 2 kurang dari 6, ya. Setelah ini kita langsung masuk ke if AJ kurang dari A ini. J-nya 2 kurang dari A min. A minnya 1. Data ini kita masukin. Data A2. Kita lihat dari pas 1 ini ya, perubahan data yang baru. A2 berarti 35 kurang dari A1 15. Tidak. Next. J3. J sama dengan 3. 3 kurang dari 6, ya. AJ A3 kurang dari A min. Minnya masih tetap 1. A data ketiga itu ada 15 kurang dari A1 15. 15 kurang dari 15, tidak. Kita lanjut ke J sama dengan 4. J sama dengan 4. 4 kurang dari 6, tidak. Ya. Terus masuk ke AJ kurang dari A min. AJ-nya J-nya 4 kurang dari A min. Minnya masih 1. Masukin datanya. A4 di sini 16 kurang dari A1 15. Tapi tidak. Lanjut lagi ke J5. J sama dengan 5. 5 kurang dari 6, ya. AJ J-nya 5 kurang dari A min. I-nya A min masih 1. Kita lihat data A kelima 24 kurang dari A1 15. Tidak. Lanjut ke J6. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Berarti ini ada ruang tutup. Masuk ke rumus if I min tidak sama dengan I. Kita masukin I minnya 1 tidak sama dengan I-nya 1. Berarti tidak. Berarti ini di sini tidak ada perubahan data. Jadi langsung aja kita lanjut ke I3. I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5?
ya. Imin sama dengan I imin sama dengan 3. Oh, harusnya I2 dulu. I sama dengan I2. I sama dengan 2. 2 kurang dari 5 ya. I imin sama dengan 2. J sama dengan I plus 1. Berarti 2 tambah 1, 3. 3 kurang dari 6. Ya. Masuk ke rumus. If AJ kurang dari AI min. AJ di sini 3 kurang dari AI min. I-minnya 2. Kita masukin datanya. A3 15 kurang dari A2 35. Berarti jawabannya ya. Nah ya, kita lihat selanjutnya itu I min sama dengan J. Berarti I minnya berubah nilai I min sama dengan J. J nya 3. Kita lanjut ke J4. J sama dengan 4. 4 kurang dari 6 ya. AJ J nya 4 kurang dari AI min. AI min, I minnya berubah tadi jadi 3. Kita masukin A4 kurang dari A4 16 kurang dari A3 15. Jadi tidak. Kita lanjut ke J5. J sama dengan 5. 5 kurang dari 6 ya. Berarti AJ J nya 5 kurang dari AI min. I minnya masih tetap 3. Kita masukin datanya. A5 24 kurang dari A3 15. Tidak. Lanjut ke J6. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Berarti kita masuk ke rumus if I min tidak sama dengan I. Coba masukin I min 3 tidak sama dengan I nya 2 ya. Kita lanjut ke rumusnya. Pertama itu ada 10 AI min. AI min 10 sama dengan AI minnya 3 sama dengan A3 15. Terus selanjutnya rumus berikutnya itu AI min sama dengan AI. AI min A3 sama dengan AI. I nya 2. I sama dengan A2 35. Terus berikutnya AI sama dengan 10. AI2 sama dengan 10. 10-nya kita lihat di sebelumnya 10 sama dengan 15. Oke.
Setelah itu kita langsung ada perubahan data. Ini jadi pasang. A2 sama dengan 15. Tidak, A kedua kita ganti 15. Terus A3 sama dengan A2 yaitu 35. Kita ganti 35. Nah, ini adalah pas 2. Oke, kita lanjut ke I3. I sama dengan 3. 3 kurang dari 5, ya. I-min sama dengan I, berarti I-minnya 3. J, I plus 1. J sama dengan I-nya 3 plus 1, 4. 4 kurang dari 6, ya. Masuk ke AJ. So, if AJ sama if AJ kurang dari I-min. A J, J-nya di sini 4 kurang dari A I-min. A I-minnya 3. Coba masukin datanya. A4 kita lihat di pas kedua 16 kurang dari A3 35. Ya. Saya berarti lihat if AJ kurang dari I-min berarti I-min sama dengan J. Di sini I-minnya berubah nilai sama dengan J, J-nya 4. Berikutnya ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya. Langsung ke if AJ kurang dari A I-min. J-nya 5 kurang dari A I-min. I-minnya tadi ganti 4. Masukin datanya. A5 24 kurang dari A4 16. Berarti tidak. Lanjut J6. J kurang sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Berarti ini udah tutup. Kita masuk ke if I-min tidak sama dengan I. Coba masukin. I-minnya 4. 4 tidak sama dengan I 3. Ya. Kita ke rumus berikutnya yaitu term I-min. Term sama dengan A I-min. Sama dengan A I-minnya 4. Ini sama dengan 4 16. Terus lanjut ke 2 itu
A ini sama dengan I. A iminnya 4 sama dengan AI nya 3 sama dengan 35. Terus ke rumus berikutnya yaitu AI sama dengan 10, AI nya 3 sama dengan 10 tadi ini 16. Setelah itu perubahan data lagi. Ini plus 3 A3 sama dengan 16, A4 sama dengan A3 itu 35. Plus ketiga. Kita lanjut ke I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? 5. Ya. Ini sama dengan I 4. J I plus 1 berarti 5. 5 kurang dari 6. Ya. Masuk ke if AJ kurang dari A ini. AJ, J-nya sekarang J5 kurang dari A ini. Ini 4. A5 24 kurang dari A4 35. Ya. Berarti ini sama dengan J. J-nya adalah 5. Kita lanjut ke J6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Di sini kita langsung ke rumus if imin tidak sama dengan I. Kita coba masukin iminnya. Ini 5 tidak sama dengan I-nya 4. Berarti ya, ke rumus berikutnya yaitu 10 sama dengan A imin. 10 sama dengan A imin. Ini 5. Berarti sama dengan A 24. Terus rumus berikutnya itu A imin sama dengan AI. A iminnya 5 sama dengan A I-nya 4 sama dengan A5 sama dengan A4. A4 kita lihat 35. Rumus berikutnya AI sama dengan 10. AI dengan I-nya 4 sama dengan 10. 10-nya tadi awal ada 25.
24 24. Berarti perubahan data lagi. Pas 4 A4 sama dengan 24, A5 35. Kita lanjut ke I sama dengan 5. I sama dengan 5. Apakah I kurang dari 5? 5 kurang dari 5? Tidak. Nah, berarti ini sudah tutup. Tutup kurung. Berarti hasil akhirnya yaitu 14, 15, 15, 16, 24, 35. Hasil akhirnya kita lihat di pas terakhir, yaitu pas 4. Kita lihat dengan time. Samakan. Empat belas, 15, 16, 24, 35.